Selamat pagi Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Hari ini kita akan merenungkan sabda Tuhan dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Yesus Kristus, dalam menyatukan diri dengan kehendak ilahi yang maha agung, Engkau telah mempersembahkan madah pujian kepada Allah di bumi melalui hati-Mu yang kudus, dan sekarang masih melanjutkan mempersembahkan sakramen Ekaristi di mana-mana dan akan tetap meneruskannya hingga akhir dunia. Dengan sungguh-sungguh aku ingin mempersembahkan kepadamu sepanjang hari ini kegembiraan dan penderitaanku, segala tujuan dan angan-anganku, semua kesulitan dan hasratku, setiap perkataan dan tindakanku, dengan meneladani Santo Fransiskus dan kepada hati Bunda Maria yang tak bernoda. Engkaulah Tuhan kami kini dan sepanjang masa. Amin. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah nama Tuhan. Yesus dan Yohanes Pembaptis. Kata Yesus, dengan apakah akan kuumpamakan orang-orang dari angkatan ini, dan dengan apakah mereka itu sama? Mereka itu seumpama anak-anak yang duduk di pasar dan yang saling menyerukan, kami meniup seruling bagimu, tetapi kami tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka, tetapi kamu tidak menangis. Karena Yohanes Pembaptis datang, ia tidak makan roti dan tidak minum anggur, dan kamu berkata, ia kerasukan setan. Kemudian anak manusia datang, ia makan dan minum, dan kamu berkata, lihatlah, ia seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang berdosa. Tetapi hikmat dibenarkan oleh semua orang yang menerimanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Tarian. Yesus menggambarkan orang-orang sezamannya bagaikan anak-anak yang duduk di pasar. Mereka tidak mau menari ketika seruling dibunyikan dan tidak mau menangis ketika diteratapi. Gambaran ini menunjukkan sikap keras hati dan ketidakpekaan. Mereka menolak pesan Yohanes Pembaptis yang mengajak pertobatan dengan kesederhanaan, dan juga menolak kehadiran Yesus yang membawa kabar sukacita keselamatan. Manusia cenderung menatap diri bila pesan Tuhan tidak sesuai dengan kehendaknya. Yohanes dianggap terlalu keras karena hidup dalam askese. Yesus ditolak karena ia bersahabat dengan orang berdosa. Apapun cara Allah datang, hati yang keras akan selalu mencari alasan untuk menolak. Dari sini kita diingatkan bahwa yang menjadi masalah bukanlah cara Allah berbicara, melainkan sikap batin kita yang enggan membuka diri. Kebijaksanaan sejati, kata Yesus, dibenarkan oleh semua orang yang menerimanya. Artinya, kasih dan karya Allah akan selalu terbukti benar di hidup mereka yang mau percaya. Orang yang terbuka hatinya akan menemukan rahmat, sekalipun Allah datang dengan cara yang sederhana, tidak sesuai dengan harapan manusia. Kita pun diajak bercermin, apakah kita sungguh peka terhadap sapaan Allah, ataukah kita sering menolak karena pesannya terasa berat, tidak sesuai dengan selera, atau menuntut perubahan. Tuhan bisa berbicara melalui kitab suci, nasihat orang tua, teguran sahabat, bahkan peristiwa sederhana sehari-hari. Bila kita menutupi diri, kita bisa kehilangan kesempatan untuk mengalami kasih-Nya. Injil ini menantang kita untuk memiliki hati yang rendah dan terbuka. Kita tidak boleh terjebak dalam sikap selalu salah terhadap orang lain. Seperti anak-anak di pasar, sebaliknya kita dipanggil untuk melihat kebaikan Allah yang bekerja dengan caranya sendiri. Hanya dengan kerendahan hati kita dapat mengenali kebijaksanaan Tuhan dan membiarkan hidup kita diubah oleh kasih-Nya. Semoga kita semakin peka dan kehadiran Allah dalam setiap situasi, sehingga kita mampu bersukacita bersamanya dan ikut ambil bagian dalam karya keselamatannya. Ya Tuhan Yesus, Engkau datang dengan kasih yang benar, namun sering hati kami keras dan sulit menerima sabda-Mu. Ampunilah kami bila lebih suka menuruti kehendak sendiri daripada mendengar suara-Mu. Lunakan hati kami agar terbuka pada setiap sapaan-Mu, entah dalam sukacita maupun dalam teguran. Ajarlah kami mengenali kebijaksanaan-Mu yang bekerja dalam hidup kami setiap hari. Semoga kami tidak menolak rahmat-Mu, tetapi setia berjalan dalam terang kasih-Mu, sehingga hidup kami menjadi kesaksian bagi orang lain tentang kebaikan dan kerahiman-Mu yang tak pernah bersekutu. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Sekian sabda Tuhan hari ini.